Wah, lah wong lah gak golek bocah koyoke kudu siro. Golek Pak, maaf ya Pak, teman-teman saya, ya Allah Pak. Satu, dua, tiga, baru 5 orang ya? Aku sudah semua. Kurang 2 Pak. Dikira beda akun Pak tadi Pak. Iya, saya kira juga beda akun tadi Pak. Kurang Habibah semua. Hah? Sudah dikasih tahu temannya? Udah Pak. Sudah Pak tadi. Mungkin masih ke kamar mandi Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan. Satu orang itu siapa ya? Oke. Sudah pas ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kan sudah sampai di TDS ya. Mohon maaf Pak, mikrofonnya mungkin terlalu jauh jadi kurang jelas. Oh ya. Tes. Bisa? Oke Pak. Sudah Pak. Ya. Tadi sudah sampai di TDS kan? Nah, TDS ini kan yang paling penting itu adalah apa yang menyebabkan dari kenaikan TDS-nya. Jadi kadang jumlahnya itu nggak begitu pengaruh ya. Ini contohnya ya, ada sebuah akuarium atau aquascape, dia menggunakan hardscape-nya itu batu limestone, jenis batu limestone. Jadi kalau hardscape-nya itu kan nanti kalian pelajari, sebenarnya sebelum belajar ini kalian harusnya belajar dulu hardscape, cuma karena kemarin ada tukar materi ya. Nah, jadi hardscape-nya di sini pakai limestone misalnya ya. Nah, karena adanya limestone ini, dia menyebabkan kenaikan tingkat TDS-nya ya. Nah, TDS-nya meningkat. Nah, kalau dilihat di akuarium yang ini, itu TDS-nya 400 ppm. Ini karena adanya limestone. Tapi ternyata nggak masalah dengan organismenya, tanamannya, kemudian udangnya dan lain-lainnya itu semua hidup dengan aman. Nah, kalau yang kedua ini dia nggak ada hardscape-nya, jadi cuma pakai substrat dasar saja.
kemudian ada tanaman-tanaman ya. Nah, di sini ternyata ppm-nya cuma 50 ppm ya. Jadi kalau TDS itu akan terpengaruh dari apa saja semua yang terlarut di dalam airnya itu ya. Ini ringkasannya. Jadi 3 parameter utama yang penting yaitu pH, KH dan juga GH di sini ya. pH berarti berhubungan dengan kandungan H+ dan OH- ya. Kalau KH berarti yang diukur karbonat atau asam karbonat, atau di sini GH berarti Ca, Mg dan juga kation divalen. Kation divalen itu berarti kation atau unsur yang memiliki muatan 2+, misalnya Ca2+, Mg2+, ya, seperti itu. Nah, kalau pH bagaimana untuk meningkatkannya? Ya, bisa menambahkan dengan bersamaan dengan yang bisa meningkatkan KH, biasanya juga akan meningkatkan pH, atau bisa menggunakan senyawa alkali, senyawa yang bersifat basa. Ya. Kalian tahu contohnya apa senyawa yang bersifat basa? Kira-kira apa? Hidrogen, Pak, bukan. Hidrogen. Hidrogen itu senyawa apa unsur? Unsur, Pak. Unsur. Unsur, kan? Nah, Natrium hidroksida, Pak. natrium Hidroksida. Oke, lambang senyawanya apa? NaOH. Ya itu salah satu contohnya ya. Bisa NaOH, KOH ya. Itu bersifat basa. Kalau untuk menurunkan supaya dia jadi asam ya, ini bisa sama dengan yang bisa menurunkan KH. Kalau KH-nya turun, nanti dia juga akan menurunkan pH ya. Atau ditambahkan senyawa yang bersifat asam. Contohnya misalnya asam cuka, CH3COOH, misalnya itu kan asam ya. Nah, atau di sini kalau untuk efek yang sementara itu bisa menggunakan CO2. Kalau ditambahkan CO2, kira-kira pH-nya akan naik apa turun? Turun. Turun. Turun, berarti menjadi Asam. asam ya. Tadi kenapa dia menjadi asam? Karena penambahan CO2 tadi itu terjadi reaksi pengenceran, Pak. Penambahan CO2 terjadi reaksi yang menyebabkan terbentuknya senyawa asam karbonat ya. Asam karbonat tadi. Nah, karena asam karbonat dia bisa melepaskan 2H+-nya, maka itu akan menurunkan pH ya. Nah, atau solusinya di sini menggunakan tanin, atau kalau hardscape-nya kalian gunakan kayu misalnya kan, ada kan hardscape yang pakai kayu. Nah, di dalam kayu itu kadang ada yang mengandung tanin sangat tinggi, tapi juga harus hati-hati ya, karena kalau kandungan taninnya terlalu tinggi nanti juga bisa menjadi racun untuk ikannya ya. Toksik. Harus Ya. diperhatikan ya. Kalau KH untuk meningkatkannya bisa menggunakan ada limestone atau coral chip. Coral chip ini biasanya dikenal kalau di sini namanya karang jahe ya. Atau bisa menggunakan sodium bikarbonat NaHCO3, potasium karbonat ya, atau potasium bikarbonat dan senyawa karbonat lainnya. Nah, karena kan tadi kan dikatakan karbonatnya ya, jadi yang penting adalah karbonatnya, bagaimana meningkatkan angka karbonat ini. Nah, kalau untuk menurunkan KH bisa menggunakan RO water. Ada yang tahu RO water ini apa? Iya, RO. Iya pernah dengar sering RO. Kepanjangannya RO apa? Oh. Remineral oksigen. Remineral oksigen. Ada lain? Reverse osmosis ya. Oh iya. Osmosis ini biasanya yang sudah disaring ya.
Jadi kalau kita menggunakan air RO itu tidak lagi mengandung mineral-mineralnya di situ. Sama sebenarnya kurang lebih mirip kayak Aquades gitu ya. Jadi nol, Iya. nggak ada mineralnya nol sama sekali. Sehingga ini sifatnya akan mengencerkan ya. Jadinya tambah encer. Nah, pengenceran ini akan menyebabkan menurunnya KH atau kandungan karbonat ya. Atau bisa juga dengan tambahan buffering substrat atau substrat yang bisa menjadi penyangga ya, bisa menggunakan peat atau bisa juga menggunakan tanaman yang ini jangka panjang ya, bakteri nitrifikasi ini sangat lambat tapi, atau menggunakan penambahan asam ya, tapi biasanya berbahaya kan kalau asam kuat seperti HCl misalnya, itu kan bahaya. Nah kalau GH ini berarti kan tadi yang diukur CaMg ya kan. Nah sama caranya kalau mau meningkatkan bisa menggunakan limestone, coral chip atau MgSO4, CaSO4, pokoknya yang ada kandungan Ca sama Mg-nya itu bisa menaikkan GH. Kalau untuk menurunkan sama caranya ya, yang bisa diencerkan atau juga menggunakan tanaman. Nah dari ketiga ini pH, KH dan juga GH ini semuanya akan berpengaruh terhadap TDS ya. Jadi kalau misalnya kita menaikkan KH, nanti TDS-nya juga pasti akan naik, gitu kan? Kalau kita menurunkan, berarti TDS juga akan turun. GH juga sama, pH juga sama. Ini kan berpengaruh terhadap kandungan dari mineralnya. Kalau misalnya kita menaikkan pH dengan menggunakan senyawa yang mengandung mineral, berarti nanti TDS-nya naik ya. Bisa dimengerti? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Kemudian berikutnya efek bahan ya. Biasanya kan ada beberapa bahan-bahan yang digunakan. Ada peat, ada driftwood, ada daun ketapang ya, atau campuran dengan air. Misalnya dicampur dengan air PDAM misalnya. Nah, atau substrat-substrat tertentu seperti kayu tadi misalnya ya, atau kita menginjeksi CO2, ada juga coral chips ya, limestone, kemudian kalsium karbonat atau baking soda, atau dengan mengaerasi air. Pengaruhnya di sini kalian bisa lihat juga, kalau warnanya hijau, silangnya hijau, berarti ini menurunkan ya. Misalnya kalian menggunakan daun ketapang. Daun ketapang itu efeknya akan menurunkan KH dan juga menurunkan pH ya. Nah, kalau misalnya kalian menginjek CO2, itu berarti pH-nya akan turun, kandungan CO2-nya naik, ya kan? Naik. Kalau menggunakan coral chip, misalnya, itu berarti efeknya akan menaikkan ya. Di sini menaikkan GH, menaikkan KH, dan juga menaikkan pH. Kalau pH-nya naik, berarti menjadi basah, ya kan? Oke. Ya. Berikutnya, kemudian karbon dioksida. Karbon dioksida ini dibutuhkan nggak untuk aquascape? Dibutuhkan Kenapa? untuk fotosintesis, Pak. Ya, fotosintesis tanamannya ya. Oke, kalau misalnya di akuarium biasa yang tidak pakai tanaman, ikan misalnya kalian udah melihara ikan arwana misalnya di akuarium, nggak pakai tanaman sama sekali, cuma ikan tok di dalam situ. Kira-kira butuh CO2 nggak? Masih butuh, Pak. Masih butuh, masih. Untuk apa? Untuk itu plankton. Plankton. Sintesis. Butuh, Pak. Tetap butuh. Planktonnya nanti untuk apa? Untuk makan sih. ikan. Iya. Makan ikan? Iya, Pak. Ikannya ini kan ikannya kan ikan predator. Oh iya. Arwana. Makanannya kan disuplai dari luar. Iya. Tapi Bentar, Pak. Menurunkan pH kalau pH-nya terlalu tinggi, Pak. ya. Hanya juga tidak selalu, mungkin kalau diperlukan saja. Nah, opsional, Pak. Oke. Kalau
untuk ikan arwana misalnya kan, itu yang lebih dibutuhkan CO2 apa oksigen? Oksigen. Gen. Oksigen. Berarti kan kalian biasanya pakai aerator kan? Iya. Bukan pakai CO2 kan? Iya. Iya. Ya kan? Nah, oke, kalian Iya. punya bayangan nggak kira-kira kalau memasukkan CO2 ke dalam tangki akuarium itu gimana? Ke dalam akuarium. CO2 yang kami ketahui itu kemarin tablet Pak, seperti Obat. obat. Jadi seperti CDR yang langsung larut di air seperti itu Pak. Oh gitu. Selain itu, Iya. Belum pernah tahu yang pakai tangki, Oke. apalagi yang tangki besar itu belum pernah. ya pakai tangki itu kan ada kan tangki CO2. Iya. Nanti ada pengaturnya berapa banyak CO2 yang akan disalurkan ya, sama itu juga bisa ya. Jadi yang umum kalau untuk aquascape kayaknya kebanyakan pakai itu, pakai tangki CO2 kemudian disalurkan dengan selang ke dalam. Nanti di situ ada pengaturnya berapa banyak kadar CO2 yang mau diberikan. Karena tangkinya itu kan isi ulang, ya kan, isi ulang. Nah tekanannya kan sangat tinggi, makanya dia butuh pengatur atau regulatornya di ujung tangkinya itu supaya bisa ngatur yang sampai terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga kan cepat habis, gitu kan. Sementara itu CO2 kan yang larut cuma 1%, nanti sisanya akan terbuang ya. Nah, kemudian untuk CO2 ini, pemberian CO2 ini nanti harus disesuaikan dengan pH dan juga KH ya. Nah, karena pemberian CO2 akan menurunkan pH ya, tapi ada hal fakta yang di sini yang kalian harus tahu, bahwasanya penambahan CO2 ini tidak akan menurunkan pH lebih dari 4,5 ya. Dan juga tidak akan pernah ada kandungan CO2 di dalam air itu kalau pH-nya itu di atas 8,3. Ini ada tabel hubungannya ya. Kalau misalnya pH-nya di sini taruhlah misalnya 6,4, kemudian KH-nya 1. Berarti kira-kira kandungan CO2-nya ada berapa di situ? Ada pH-nya Gimana, 6,4, KH-nya 1. CO2-nya berapa berarti kandungannya? Bentar Pak. pH-nya 6,4. KH-nya 1. Bingung. KH di sebelah kiri ya, pH di bagian atas. Nah, ya. KH 1, pH 6, berapa tadi? 6,4. 0,1. Sorry, bentar Pak. Terus 1. tadi yang dicari apa Pak? Oh, berarti itu pH-nya, Pak. kadar CO2-nya berapa? 11,1 Pak. 11,1. 9. 11,9 maaf Pak. Nggak kelihatan. Ya, 11,9 ya. Oke, bisa ya. Iya Pak. Nah, kalau tadi kan Insya Allah. dikatakan pH-nya itu nggak mungkin kadar CO2 itu nggak mungkin akan menurunkan pH sampai di bawah 4,5 ya kan. Nah di sini kalau misalnya Ya. pH-nya kan minimal di sini adalah 6,0. 6. Begitu juga Ya. dengan 8,5 tadi kan. Jadi kalau misalnya pH-nya 8 saja ke bawah dengan KH 20 itu kan CO2-nya sangat rendah kan. Itu ada 6, Iya. 6 saja, 6 ppm. Oke. Ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, kalian tahu ppm kan pengertiannya ppm? Tahu Part per million. 4 per Ya, miliar. part per million itu berarti kalau dalam Miligram per liter. miligram per liter ya. Kalau dalam 1 liter air ada CO2-nya 1 ppm, berarti ada berapa banyak? Gimana, Pak? Dalam 1 liter air. CO2-nya ada 1 ppm, berarti itu ada berapa miligram CO2 di situ? Satu.
1, Pak. 1 dapat dari mana? Soalnya miligram itu sama dengan 1 miligram sama dengan 1 liter. 1 miligram sama dengan 1 Sama. liter. Iya. 1,1. 1 ppm itu sama dengan 1 miligram per liter, ya kan? Iya, Pak. Iya. Oke, 1 Iya. miligram per liter. Berarti kalau airnya 1 liter, konsentrasi CO2-nya 1 ppm, berarti ada 1 miligram CO2 di dalam 1 liter air. Ya. Air. Bisa ya? Iya, Pak. Oke, kemudian untuk amonia ini NH3 ya rumus kimianya. Amonia ini yang penting sebenarnya unsurnya adalah N. N-nya ini yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Nah, kalau misalnya ekskresi dari ikan itu bentuknya adalah amonia atau terlarut dalam air nanti bisa membentuk kation amonium atau NH4+. Keduanya amonia dan amonium ini bersifat racun ya bagi ikan ya. Jadi kalau kadarnya itu sangat tinggi di dalam air maka bisa membunuh ikannya. Nah, di situ padahal N-nya ini kan dibutuhkan oleh tanaman kita yang ada dalam air ya kan. Supaya amonianya ini bisa digunakan oleh tanaman maka harus dirubah bentuknya yaitu menjadi nitrit dan juga nitrat ya. Ingat kalau nitrit itu berarti NO2. Kalau nitrat berarti NO3. Yang paling bersifat tidak toksik itu yang nitrat ya, NO3. Itu yang sangat tidak toksik. Nah, itu untuk merubahnya kita butuh bakteri. Makanya kalau dalam membuat aquascape berarti kalian juga membutuhkan ada namanya bakteri starter. Ya, bakteri starter ya. Tugasnya bakteri itu yaitu merubah amonium menjadi nitrat dan juga nitrit ya. Ini siklus nitrogennya dalam aquascape ya. Oke, ini kalau misalnya ekskresi dari ikan itu nanti menghasilkan NH3 dan NH4 kan di bagian dasar aquascape-nya biasanya itu nanti dirubah oleh bakteri menjadi NO2 dan NO3. NO2 dan NO3 ini akan dipakai oleh tanaman ya untuk pertumbuhannya. Kemudian nanti tanamannya ini akan menghasilkan oksigen ya. Oksigennya bisa dimanfaatkan oleh si ikan ya. Atau sisa-sisa dari makanan. Kadang misalnya di dalam aquascape kita memberikan pakan ya, kita beri pakan ternyata nggak habis. Padahal sebenarnya anjurannya harusnya kan pemberian pakan itu harus dihitung pas-pas untuk ikannya. Kalau bisa pakan itu harus habis dalam waktu 5 menit ya. Jadi harus diperkirakan jangan sampai terlalu banyak. Atau mungkin tanamannya ada yang mati, nggak sempat dibersihkan ya. Daunnya busuk ke bawah itu juga nanti akan dirubah menjadi nitrit dan juga nitrat ya. Nah, di sini intinya jadi aquascape itu di samping kita mendesain atau seni untuk menata tanaman dan juga bahan-bahan yang lain seperti hardscape dan juga ikan, itu yang paling penting adalah bagaimana seni kita untuk menjaga kualitas airnya, menjaga keseimbangan kualitas air. Kalau misalnya sudah diatur tanamannya bagus, tapi kualitas airnya nggak terjaga ya ikan ataupun tanamannya juga mati atau bahkan nggak bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini ada beberapa toleransi untuk bentuk-bentuk nitrogen. Kalau bentuknya amonia atau amonium, di situ kalau misalnya di perairan umum itu 0,005 mg per liter ya sampai 0,05 ya. Berarti ini satuannya ppm ya, karena miligram per liter ya kan. Nah, kalau dalam akuarium itu batas maksimalnya 0,4 mg per liter. Mengapa di akuarium itu lebih besar daripada yang di bagian perairan umum atau di alam? Gimana, Pak?
Kenapa konsentrasi limitnya akuarium itu yang di akuarium lebih besar daripada yang di alam? Karena kalau di akuarium itu terbatas ruang, jadi untuk ya Ya benar ya, terbatas ya. Iya. Karena kan jumlah airnya juga terbatas kan, hanya iya. begitu konsentrasinya itu akan mudah mengalami perubahan sehingga bisa mencapai tinggi dan tinggi. Makanya toleransinya sedikit lebih tinggi daripada yang di alam ya. Oke, ini ada beberapa produk yang bisa digunakan untuk mengukur kadar amonia, nitrat maupun nitrit ya. Ada juga produk-produk yang lain banyak ya. Kalian bisa cari juga misalnya kalau butuh untuk melihat nitrat misalnya. Di sini kalau yang satu-satu berarti ada nitrat sendiri, nitrit sendiri, amonia sendiri. Atau ada juga untuk kit yang bisa mengukur 6 parameter sekaligus ya. Bisa mengukur pH, mengukur GH, KH, kemudian nitrat, nitrit, dan juga mengukur klorin ya. Dan ini biasanya lebih praktis, cuma kendalanya harganya jauh lebih mahal gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Belum, Pak. Belum, Mbak. Oke. Kalau belum, kita masuk ke perawatan daripada aquascape ya. Nah, kalau kita baru buat, biasanya itu 2 bulan pertama itu yang harus dirawat secara intensif ya. Nah, bisa kita uraikan seperti ini. Jadi pada minggu pertama itu usahakan jangan dulu kita masukkan ikan, karena kondisi airnya di situ masih belum stabil. Jadi ada ikan yang kuat kadang ya, dia nggak apa-apa, bisa bertahan, tapi ada juga kadang yang mati. Jadi mendingan di minggu pertama jangan dulu dimasukkan ikan. Kemudian kenapa jangan dimasukkan ikan? Selain kondisi air tadi, tanaman kan baru ditancapkan itu, baru ditanam di dalam akuariumnya. Kalau misalnya tanamnya di hardscape, di kayu, ditempel pakai lem atau diikat dengan benang, ya kan? Itu kan kuat, nggak ada masalah. Cuma kalau yang ditanam di bagian substrat dasar atau di bagian pasirnya, itu kan akarnya masih belum kuat kan. Jadi kalau ikannya berenang, nyenggol, ini kecabut gitu. Jangan sampai sini. Selain itu juga ikan ini kan akan melakukan ekskresi. Nah biasanya dengan kondisi awal yang baru dimasukkan, air belum stabil, kadar amonia tinggi, ditambah lagi dengan kotoran ikan, sementara tanaman ataupun bakteri belum bisa memanfaatkan amoniaknya, sehingga itu nanti akan memicu tumbuhnya alga atau lumut ya. Kan jelek kalau misalnya aquascape-nya itu ada hijau-hijau warnanya gara-gara lumut kan. Iya. Kemudian di minggu pertama itu harus dilakukan penggantian air 50% ya. Setiap hari, di sini dikatakan setiap hari. Mau nggak sempat ya 2 hari sekali lah. Suhu airnya usahakan 24 sampai 26 derajat Celcius. Lampu yang maksimal 5 jam per hari. Jangan lebih dari 5 jam. Karena kalau terlalu banyak cahaya yang diberikan, kemudian nutrisi atau amoniaknya masih tinggi, itu yang paling cepat tumbuh duluan si lumut atau alga dibandingkan si tanamannya ya. Minggu kedua ini ikan kecil yang tugasnya memakan lumut sudah boleh dimasukkan untuk memakan. Jangan sampai kalau misalnya ada lumut-lumut yang tumbuh itu boleh dimasukkan, tapi jangan dulu diberi makan ya, supaya kalau ikan yang nggak diberi makan kan pasti kelaparan. Kalau kelaparan dia akan hajar lumut-lumut yang tumbuh di situ. Nah, penggantian airnya itu 2 kali. Kalau tadi yang minggu pertama setiap hari, kalau minggu kedua itu 2 kali selama minggu kedua itu. Kemudian jumlahnya 50%. Suhu air dijaga 24 sampai 27. Lampu boleh dinaikkan 6 jam per hari ya. Kemudian kalau minggu ketiga, ikan ini boleh ditambah ikannya. Kalau tadi hanya ikan kecil-kecil, misalnya ini boleh ditambah lagi, ditambah banyak. Asal sesuai dengan kapasitas akuariumnya.
Jangan sampai ikannya terlalu banyak, tapi tanamannya sedikit ya. Itu juga nanti banyak ekskresi kotoran dari ikan yang akan memicu pertumbuhan dari si alganya. Oke, kemudian penggantian air cukup sekali, seminggu. Ya. Suhunya 26, lampunya 7 jam, tidak boleh dinaikkan. Minggu keempat sampai ke-6 itu cuma tinggal perawatan aja, tinggal diganti airnya 2 minggu sekali, sudah diganti. Kemudian minggu ke-7, minggu ke-8 ya itu media filter harus sudah dicuci. Biasanya sudah mulai sangat kotor media filternya. Kemudian ikannya juga boleh ditambah, penggantian air juga sama 2 minggu sekali. Suhu usahakan 26, lampu boleh dibuat maksimal ya 12 jam. Nah, minggu ke-9 sampai seterusnya ini sudah enak. Tinggal ganti air selama 2 minggu sekali, kemudian pangkas tanamannya dan juga filter. Suaranya kedengaran nggak? Dengeran, Pak. Pak. Kedengaran, Pak. Ini lagi hujan. Oh iya, Pak. Iya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini ya tugasnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini nanti kalau misalnya nggak sempat untuk UAS, ujian akhir semester, ada kemungkinan tugas ini yang akan jadi nilai ujian akhir semester ya. Jadi Siap, tolong Pak. dikerjakan dengan baik. Itu dikumpulkan kapan? Itu Ada tanggalnya, Mbak. Tanggal 13. Masa tanggal segitu toh, Pak? Oke ya, ini kumpulnya 1 minggu dari sekarang, minggu depan. Sama dengan tugas yang pertama tadi. Bisa? Ya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Kayaknya enggak, Pak. Salah. Pak, dikirimkannya melalui Google Classroom lagi ya, Ya, Pak? Google Classroom. Nanti saya bikinkan ininya, tugasnya di Google Classroom ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Bisa ya? 1 minggu ya? Iya, Insya Pak. Allah. Insya Allah. Oke, deal ya. Sudah deal 1 minggu. Kemudian ada yang mau ditanyakan dari pertama sampai sekarang? Ya, Pak. Enggak, Pak. Alhamdulillah cukup, Pak. Enggak ada? Jelas. Ada. Oke. Kalau nggak ada, kayaknya kita akan segera akhiri saja ya. Tapi sebelum diakhiri, bisa diaktifkan videonya semua supaya saya screenshot untuk bukti. Aduh, Ya, Ntar, Pak. Ya, disiapkan. Oke, usahakan mukanya kelihatan ya, supaya pas di screenshot Oh, nanti kelihatan bisa. mukanya, Pak. Oke. sah. Sudah, satu lagi. Oke, siap ya, saya screenshot. Ya, Pak. Salah. Masa ngapain, Kak? Salah. Satu, Saya belum dua, bisa, Pak. ulang. 1, 2, 3. Oke. Oke, ada lagi?
Yang mau ditanyakan enggak? Gimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Baik semua. Baik, Ini Pak. di rumah semua. Iya, Pak. Pak, sebagian. Tadi saya lihat ada yang di Jakarta, ada yang di Banyuwangi. Iya, Pak. Berarti sudah pulang kampung semua ya? Belum, Pak. Bagian besar, Pak. Bagian besar. Mudik sebelum waktunya. Ada yang sudah, ada yang belum, Pak. Sip. Oke. Ada yang kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri ya. Ya, Pak. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.